bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah dianya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu, mohon untuk tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jingle Pemilu, Memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin dipersilahkan duduk kembali. Mohon tenang, mohon tenang. Acara akan kita lanjutkan. Mohon tenang Bapak Ibu hadirin, kita akan melanjutkan acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asyari yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Hasyim Asyari, kami persilakan menuju panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024
Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, hadirin para undangan dan pemirsa debat kelima calon presiden pemilu 2024. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pemilu dan terutama debat pasangan calon presiden wakil presiden dalam rangka kampanye untuk pemilu tahun 2024. Dalam hitungan hari ke depan, tinggal 10 hari lagi kita menuju hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Dan tinggal 7 hari lagi para peserta pemilu melaksanakan kampanye dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih dirinya. Suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, apakah kekuasaan boleh direbut? Dan kalau boleh, apakah ada dalilnya? Guru saya menjawab, kekuasaan boleh direbut. Dan dalilnya ditulis di dalam Al-Quran, surat As-Sod ayat ke-35. Yang kira-kira bacaannya begini. Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kekuasaan kepada kami yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelah kami. Inti dari ayat ini adalah sebelum kita berkuasa, sebelum kita memimpin negeri ini, harus diawali dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah, supaya dalam memimpin dimulai dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus, hanya dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita berdoa semoga para pemimpin nanti siapapun yang terpilih, para wakil siapapun yang terpilih, mampu mengemban amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Dan ini sebagai simbol dari rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, bagi siapapun yang diberikan amanat, mohon tidak disia-siakan amanat ini melalui pemilu. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing, mulai. Berdoa selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemilu dan khususnya penyelenggaraan kampanye debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, kepada TV penyelenggara,
kepada para moderator, sekali lagi pada para panelis yang telah membantu KPU, kami mengucapkan terima kasih. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, pada debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 terdapat 12 panelis. Kami mohon pada para panelis untuk berkenan berdiri saat kami sebut namanya. Yang pertama, Profesor Dr. Aminuddin Syam, SKM, MKes, M.Med, ED, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Ketua Umum Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi, periode 2022-2026. Tolhas Damanik MED, Penasihat Hak Disabilitas pada General Election Network for Disability Access Agenda, aktivis disabilitas. Bahrudin, inisiator komunitas belajar Qaryah Taibah, anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah BAN PDM. Damar Juniarto, akademisi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, pendiri Pikat Demokrasi dan penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network SafeNet. Profesor Emeritus PM Laksono PhD, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Imam Prasojo, Sosiolog Universitas Indonesia. Ono Widodo Purbo PhD, Ahli Teknologi Informasi, Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dr. Anda Reni Kusumo Wardani MC Psikolog, Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI, Psikolog di RSUD Cilacap. Timbul Siregar SSI SHMM, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023-2027. Dr. Andus Tukiman Taruna Sayoga MS PhD, dosen pasca sarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta, dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang. Profesor Vina Adriani MED PhD, Guru Besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asyari dan koordinator panelis Bapak Imam Prasojo untuk naik ke panggung.
Ya, kami persilakan Bapak Hashim Asyari dan Bapak Imam untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, debat calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai dan akan dipandu oleh moderator. Mari kita sambut moderator debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024, Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Terima kasih Putri Mindasari, Erlang Purbaya dan juga Maria Anastasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Andromeda Mercury. Dan saya Dwi Anggia. Anda menyaksikan Debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Ini Andro luar biasa ya, atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat. Baik, sebelum kita akan memulai debat malam hari ini Bapak Ibu semuanya, ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati dan menjadi komitmen kita bersama agar diikuti oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Kita simak bersama. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama. Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan para calon presiden pemilu tahun 2024. Calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PSD. Ya, calon presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB. Mohon tenang Bapak Ibu.
nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masing-masing calon presiden. Hadirin sekalian, pada debat kelima ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Anggi. Ya, benar sekali Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Pastinya Anggi, ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, baik, kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden. Ya, Andro dan pemirsa, jika pada debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut 1, di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut 2. Kami persilakan calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi
yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu. Dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang, Bapak-bapak. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan, dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik, ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atigang, atikung, atikuno. Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja, kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami tidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo. Nanti waktunya Bapak Ibu semua. Oke, ada waktunya nanti ya. Sabar dulu. Baik, selanjutnya kami persilakan
calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak, saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini. Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan republik untuk semua, bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini. Untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami. Fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Dan kini silakan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Silakan. Silakan. Hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan masuk ke segmen.
berdiri. Kayaknya paling pede, paling bagus tadi apa gimana? Alhamdulillah, calon presiden yang punya presidential look dan menyampaikan gagasan dengan jelas, mantap, pemihakannya jelas untuk menghadirkan keadilan. Itu tadi, tahu nggak kodenya artinya apa tuh? Wih, ada yang teriak ngomong. Waktunya perubahan. Iya tadi kalau diperhatiin di awal sempat sign language ya. Sign language, jadi itu rasanya simbol untuk nunjukin kan topiknya inklusi. Jadi Mas Anies sign language, oke. Bang Fadli gimana Pak Prabowo? Kalau boleh saya komentar, tadi Pak Prabowo jauh lebih detail memaparkan program-programnya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Tadi jauh lebih detail, lengkap, bahkan sampai angka-angka target. Ya, saya kira Pak Prabowo tampil dengan mantap dan luar biasa gitu ya. Wes. Terutama tepuk tangan dong, boleh dong, yang pendukungnya boleh tepuk tangan. Memaparkan straight to the point. Program-program unggulan tadi, apa yang disebut sebagai makan siang gratis ini bukan hanya untuk makan siang, tetapi bagaimana multiplier efeknya menciptakan pekerjaan baru, bisa menambah 1 sampai 1,5% growth pertumbuhan, kemudian bisa menyerap hasil-hasil pertanian dan lain-lain, rumah sakit, kemudian soal pendidikan, beasiswa. Yang menarik tadi juga menyebut soal pelatihan guru, meningkatkan kompetensi guru. Ya, itu poin penting rasanya. Itu sangat penting ya, termasuk kekurangan dokter kita, menambah jumlah dokter, puskesmas, rumah sakit. Tapi target-targetnya sampai disebut 10.000, ada sekian ribu disebutkan target-target yang sangat spesifik. Itulah hebatnya, karena kita menghitung secara saintifik. Hebat katanya. Memang harus saintifik dan harus exact gitu loh. Jadi kalau target itu kalau cuma kualitatif, ya biasa. Ini harus ada kuantitatif. Yang cuma kualitatif siapa? Ya siapa yang omong-omong doang? Siapa? Jadi maksud saya, yang paling penting itu kuantitatif, itu sangat penting. Oke. Ya, dalam hal ini adalah karena bicara tentang program unggulan. Oke, saya mau lempar ke Bang Adian. Gimana penampilan Mas Ganjar? Tadi disebutkan spesifik soal perempuan dan inklusi jadi poin utama. Ya, artinya orientasinya lebih detail ya. Ini nggak luas, nggak mengambang. Tapi begini loh, ada yang mengambang siapa? Kayaknya yang nomor 1. Ya, sebentar. Ada joke begini. Suatu ketika ada seorang politisi ke sebuah desa. Lalu dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya menang, saya akan bangun jembatan di desa ini. Lalu rakyat bersorak, ore. Lalu ada yang bisikin, Pak, sungainya nggak ada. Dan politisi itu bilang, dengan sungai-sungainya saya bangun. Oke, artinya apa? Ya ini berlomba berjanji. Problemnya serealistis apa? Saya akan perhatikan nasib buruh. Kita periksa. Apakah pernah orang yang ngomong itu menunda upah buruhnya dibayar 10 tahun atau tidak? Siapa itu? Ya teman-teman periksa dong gitu loh. Oke. Teman-teman periksa, enggak. Semua kata-kata kita akan diuji. Saya akan berikan makan gratis, susu gratis. Susu kita 70% impor. Yang diberikan kesehatan itu rakyat atau importir. Oke. Kan itu harus kita periksa dong. Jangan mudah percaya agar joke tadi tidak terjadi. Ya. Bang Adian, nanti saya kasih kesempatan, tapi kita harus break sebentar aja, janji nggak lama-lama. Kita break, habis ini kita bahas lagi siapa yang unggul di segmen 1, kita bahas setelah break ini. Semoga yang nonton video ini insya Allah bisa segera naik haji. Amin aja dulu. Gerindra. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Ini saatnya kita satsat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Pilih Presiden Rakyat. Capres nomor 3. Ganjar Mahfud pasti lebih baik. Ramai banget. Layar tancap mata Najwa. Saya tahu yang nonton banyak banget. Sekarang tuh yang tercatat hampir 800.000 live streamer yang nonton debat mata Najwa.
buat kalian yang nonton dimanapun, saya tahu nontonnya dari mana-mana, jangan lupa foto atau kirim video ke Instagram tag akunku Najwa Shihab atau akun Mata Najwa pakai hashtag layar tancap Mata Najwa. Nanti kita tunjukin foto-foto kalian lagi nonton nobar layar tancap Mata Najwa. Oke, kita menjelang 40 detik lagi menjelang masuk. Jadi gimana tadi? Kira-kira akan lebih panas lagi nggak setelah ini? Panas? Panas? Siapa yang tadi paling pedas? 1, 2 atau 3? Teriak sekencang-kencangnya. 1, 2 atau 3? Paling kencang nih. Kayaknya yang bawa pendukung paling banyak yang ini nih. Kita lihat. Oke, 12 detik sebelum kita menuju ke KPU. Di segmen ini adalah segmen di mana para capres akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita akan lihat apa topik yang dibahas pertama. Jadi mari yuk sama-sama nobar layar tancap Mata Najwa, debat capres. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan pada segmen ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Untuk itu, kami undang terlebih dahulu paslon untuk menuju ke podium kembali. Silakan Bapak-Bapak. Betul sekali Anggi, KPU juga telah memilih 12 orang panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi dan program kerja calon presiden. Sejumlah pertanyaan juga telah disiapkan dan KPU telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan subtema. Di segmen sebelumnya, pemirsa, penyampaian visi misi dan program kerja dimulai dengan calon presiden nomor urut 2. Maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas nama Profesor Dr. Aminuddin Syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami, moderator. Subtemanya adalah kesehatan. Kami juga akan mengundang Bapak Tolhas Damani MED untuk dapat mengambil undian daftar pertanyaan Bapak dari fishbowl yang telah tersedia. Apakah huruf A, B, atau C yang akan muncul? Bisa diperlihatkan? Huruf A.
ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesehatan. Kita akan membuka dan kami ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja, pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anies, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua membangun taman-taman, membangun jalur sepeda. Kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan, tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, 2 sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. 2,
tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kobol-kobol, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi, anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua, giliran Capres nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Untuk itu kami mempersilahkan panelis Bapak Bahrudin untuk mengambil subtema pertanyaan yang ada di dalam wadah. Silakan dibuka. Diperlihatkan ke Capres dan moderator. Teknologi informasi ya. Dan selanjutnya kami undang Bapak Damar Juniarto untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari wadah. Silakan dipilih. Huruf C. Hadirin sekalian dan juga para calon presiden, posisi amplop dalam kondisi disegel sama sekali. Berikut ini kita akan buka bersama. Sekali kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam. Impor ponsel tahun 2023 mencapai 30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar 0,5 triliun rupiah. Pertanyaannya Bapak, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia? Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Kita menyaksikan bahwa kemajuan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi itu berkembang amat pesat. Karena itu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Dan gagasan kita adalah 1, peningkatan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi informasi dengan cara pairing, berpasangan, mendatangkan pakar untuk bisa melakukan alih teknologi bersama-sama. Yang kedua, memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Ini akan memberikan lowongan kerja untuk masyarakat lokal. Dan ada 3 aspek fundamental, yaitu akses, kecepatan, keamanan. Yang ini menjadi prioritas. Sehingga dengan cara seperti itu, ketika kita mengundang untuk melakukan investasi, kita akan bisa menyiapkan infrastrukturnya. Hal yang tidak kalah penting terkait dengan pembangunan ini adalah perlindungan atas hak
intelektual yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur yang terkait di sini. Kami memandang investasi padat modal yang seperti ini, padat karya, akan memungkinkan Indonesia untuk lompat lebih cepat. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada 33 detik? Cukup di sini. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik. Ya bangun itu pabrik segera. Jadi itu pertama. Kedua, masalah teknologi selalu berurusan dengan sumber daya manusia. Kita harus sekarang mendidik anak-anak kita lebih banyak di bidang science, teknologi, engineering, mathematics. Ini sangat mutlak. Baru kita bisa bersaing. Kalau kita tidak punya awaknya bagaimana? Jadi program kami memberi beasiswa. Tadi saya sudah katakan 10.000 kedokteran, 10.000 di bidang science, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita ambil yang terpintar dari Indonesia, kita kirim ke luar negeri. Kita bangun fakultas-fakultas STEM yang lebih banyak lagi di Indonesia. Baru kita rebut teknologi, saudara-saudara. Dan yang penting kehendak politik. Ya bangun pabrik itu. Saya kira itu saja, selesai. Mohon tenang hadirin sekalian. Harap tenang terlebih dahulu. Tolong tenang. Selanjutnya calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan Bapak Ganjar, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kita punya industri swasta untuk gadget. Pabriknya ada di Semarang. Harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, sebenarnya kita bisa membantu dia. Atau yang kedua, kita bisa menugaskan kepada PT lain. Kalau nggak salah dulu pernah akan dibuat ini. 1 komputer, 1 laptop seharga maksimum 1 juta. Sayang. Kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai. Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar, dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia. Politik ini kalau kita mau komparasikan, di India pernah dilakukan. Sehingga apa? Transformasi pengetahuannya, teknologinya, semua akan bisa dilakukan dan kita akan mendapatkan nilai tambah. Gen kita akan ditambahkan di situ, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai kemandirian sehingga kelak kemudian kita tidak terlalu bergantung. Waktunya habis. Saatnya calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, untuk merespon tanggapan calon presiden nomor urut 2 dan juga nomor urut 3. Silakan Bapak Anies, waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sampaikan garis besar gagasan untuk kita bisa membangunnya. Ketika sampai kepada kegiatan praktis, maka pendekatannya kolaboratif. Negara adalah regulator dan negara memberikan ekosistem yang sehat. Panggil pelaku yang selama ini terlibat, baik swasta maupun BUMN. Sampaikan ada kebutuhan membangun pabrik telepon seluler. Tanya apa yang dibutuhkan dari negara. Yang dibutuhkan apa? Apakah perizinan? Apakah dana? Apakah keleluasaan pajak? Semua yang menjadi kebutuhan diberikan. Tapi pelakunya tetap swasta ataupun BUMN. Jadi fungsi kita ketika bicara membangun, bukan negara yang membangun, tapi memberikan pada BUMN atau swasta, dan yang sudah bergerak di situ, siapkan infrastrukturnya, beri target waktunya, lalu eksekusi, tunggu peresmiannya. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu kami persilakan panelis, Profesor Emeritus Pascalis Maria Laksono, PhD, untuk dapat mengambil subtema pertanyaan Bapak yang sudah tersedia di wadah. Kami mohon untuk menunjukkan subtema tersebut kepada masing-masing calon presiden dan juga ke kami, moderator. Subtemanya adalah kebudayaan. Kami akan undang selanjutnya Bapak Imam Prasojo untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball.
Apakah huruf A, B, atau C? Huruf C, kebudayaan. Ya, ini dia pertanyaannya. Masih tersegel dan kita akan buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Harap disimak dengan baik. Oke. Budaya akan tumbuh berkembang dalam komunitas responsif, yakni tiap individu memiliki ruang kebebasan berkreasi dan tanggung jawab sosial. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan telah terdistorsi oleh birokratisasi dan komersialisasi budaya. Pertanyaannya, apa pandangan dan sikap paslon terhadap komersialisasi budaya dan proses destruktif terhadap tumbuhnya kebudayaan yang responsif? Silakan dijawab Bapak Prabowo, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Budaya adalah sangat penting. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Semua bidang harus kita bantu, kita lindungi. Kami Prabowo Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan, dukungan untuk semua aktor-aktor, pelaku-pelaku budaya kita di semua bidang. Ini adalah mutlak bagi kita. Budaya kita sebagai contoh pencaksilat, bela diri, warisan nenek moyang kita. Saya sendiri sudah 37 tahun mengurusi pencaksilat. Belum lagi budaya-budaya lain seperti sendera tari, seperti wayang kulit, wayang orang, wayang golek, dan segala macam musik kita. Ini selalu harus pemerintah, saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham neolib, bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan, pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dari bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai. Masih ada waktunya? Masih ada waktu Pak Prabowo? Cukup? Baik. Cukup. Silakan, saya persilakan untuk Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor urut 1, Pak Anies, menanggapi jawaban Pak Prabowo. 1 menit, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya. Dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya